Presdir Su, aku salah. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Aku bukan manusia. Jangan libatkan pamanku. Ya, kalau saluran pembelian sayuran diputus, keluarganya benar-benar tidak bisa hidup. Presdir Su, tadi kami cuma bercanda kok soal saham. Itu cuma gurauan. Betul, kami tidak mau lagi. Presdir Su, kami cuma sesaat hilaf. Kami terbawa suasana. Anda orang besar, jangan samakan kami dengan Anda. Presdir Su, beri kami satu kesempatan lagi dong. Nanti kami semua akan bekerja lebih keras. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada nanti lagi. Musim pesta kelulusan, restoran saya ramai sekali, tapi saya memecat semua karyawan sekaligus. Kalau hari ini Anda tidak memberi kami separuh saham, kami akan mengundurkan diri massal. Musim pesta kelulusan sudah dekat, aula dan ruang VIP sudah penuh dipesan. Anda sudah menerima jutaan uang muka. Kalau tidak bisa terlaksana, denda pembatalan akan membuat Anda bangkrut total. Pelanggan datang karena masakan dan layanan kami. Selain mengeluarkan uang untuk membuka restoran ini, apa lagi yang sudah Anda lakukan? Kalau tidak diberi saham, kami tidak akan bekerja. Lihat saja bagaimana Anda akan melayani pelanggan. Restoran ini tinggal menunggu bangkrut saja. Sebentar lagi musim kelulusan musim panas. Semua karyawan restoran Hong Yun akan mendapatkan gaji 5 kali lipat. Selain itu, setiap orang akan menerima tunjangan panas 200 yuan per hari. Presdir Su, saya ingin bertanya atas nama semua orang. Berapa banyak meja pesta kelulusan yang dipesan tahun ini? Dan berapa keuntungan bersih restoran kita? Berapa keuntungannya? Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah memperlakukan kalian semua dengan adil. Pesanan pesta kelulusan membludak, tapi kami hanya diberi gaji 5 kali lipat dan tunjangan 200 yuan. Apa itu namanya memperlakukan kami dengan adil? Kami setiap hari bekerja keras di dapur dari pagi sampai malam. Anda untung besar berkat kami. Sekarang Anda hanya ingin memberi kami sedikit uang ini untuk menyingkirkan kami. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Karena pekerjaan ini, wajah saya sampai berjerawat, tapi malah bertemu bos kejam seperti Anda. Kalau begitu menurut kalian, berapa yang pantas? Minimal, kami harus diberi separuh saham. Setelah ini, semua keuntungan restoran harus dibagi 2 dengan kami. Betul, kalau tidak diberi separuh keuntungan, kami akan mengundurkan diri massal. Berhenti, berhenti, berhenti! Di saat genting seperti ini, kalian bersekongkol untuk memaksa saya. Bagus, kalau begitu, saya akan memenuhi keinginan kalian. Baik, saya setuju. Besok pagi jam 10, semua orang berkumpul di lobi restoran. Asyik, 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 makan siang gratis sudah di tangan. Pengacara Chen, saya ingin memecat semua karyawan restoran Hong Yun. Dia setuju. Dia benar-benar setuju memberi kita setengah saham. Asyik, besok kita bisa dapat saham dan bagi keuntungan. Mana mungkin Su Wanqing berani tidak setuju. Pesanan pesta kelulusan lagi ramai, sudah penuh sampai September. Tanpa kami, restoran ini akan lumpuh total. Manager, coba hitung, berapa banyak yang bisa restoran kita hasilkan dari pesta kelulusan 2 bulan ini? Selama liburan musim panas, setidaknya 3.000 meja. Harga per meja 3,5 juta, margin kotor 60%, keuntungan bersih minimal 6 miliar. Setengah saham berarti 3 miliar. Kalau dibagi ke belasan orang, masing-masing bisa dapat lebih dari 200 juta. Ya ampun, uang sebanyak itu. Apa bos Su rela memberikannya pada kita? Apa maksudnya rela atau tidak rela? Ini semua hak kita. Tanpa kita, apa dia bisa menghasilkan sebanyak ini? Betul, kalau tidak dikasih, ya tidak usah kerja. Biarkan dia lihat siapa tulang punggung restoran ini. Kita sudah memegang kelemahannya. Dia pasti setuju. Ayo, besok setelah dapat setengah saham, kita akan kaya raya. Kaya raya, kaya raya, kaya raya. Presdir Su, jika restoran membatalkan pesanan, akan ada denda yang sangat besar. Apa Anda yakin akan memecat semua karyawan? Jangan khawatir. Restoran saya tetap jalan tanpa mereka. Baiklah. Soal pesangon, apakah kita akan mengikuti standar N+1? 1 sen pun kompensasi tidak akan saya berikan kepada mereka. Mereka mogok kerja dengan niat buruk, mengancam dan menuntut bagian saham yang tidak masuk akal dengan cara mengundurkan diri massal. Ada rekaman CCTV lengkap di lobi restoran. Baik, secara hukum, Anda tidak melakukan kesalahan apapun terkait ketenagakerjaan. Jadi Anda bisa memecat mereka tanpa kewajiban. Semua dokumen terkait sudah saya siapkan. Besok akan diserahkan di lokasi untuk langsung memutuskan hubungan kerja mereka. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hanya 3 atau 4 juta, bagi saya itu tidak seberapa. Saya punya puluhan restoran Michelin, peternakan dan perkebunan besar, properti komersial, dan jaringan supermarket di bawah nama saya. Industri saya tersebar di seluruh negeri. Untuk memecat karyawan yang tidak tahu berterima kasih ini, saya hanya perlu 1 panggilan telepon untuk segera mengisi kekosongan. Presdir Su, ada instruksi apa? Lin Wei, kamu segera pilih 20 orang serba bisa dari dapur pusat dan pusat distribusi bahan makanan di bawah grup, termasuk staf kebersihan dan semua posisi di bagian depan. Besok jam 11 pagi, mereka harus berkumpul di restoran Hong Yun untuk menggantikan semua karyawan yang ada sekarang. Baik, saya akan memilih dengan cermat. Dan lagi, kamu segera bawa orang ke bagian logistik restoran untuk mengemas semua barang pribadi karyawan. Mengerti. Saya akan segera ke sana bersama tim.
Bertindak dalam kelompok. Dalam 1 jam kumpulkan semua barang pribadi karyawan yang ada sekarang ke dalam kotak penyimpanan. Jangan ada yang tertinggal satupun. Ya. Direktur Lin, kunci pintu sudah diganti, kata sandi sudah diatur ulang, informasi sidik jari dan wajah karyawan lama juga sudah dihapus. Periksa lagi. Pastikan semua akses orang-orang ini di restoran Hong Yun sudah dihapus total. Siap. Presdir Su, semua pekerjaan pembersihan dan penggantian sudah selesai. Karyawan baru semua siap siaga. Besok akan mulai bekerja tepat waktu. Memastikan pesta kelulusan selanjutnya berjalan normal. Bagus. Kalian semua pulang dan istirahatlah. Kita pergi. Ya. Kak Dazuang, ini mobil baru ya? Pasti mahal banget kan? Ya, sekitar 700.000 lebih. Bayar DP-nya dulu. Nanti kalau sudah dapat saham restoran hari ini, nggak perlu khawatir nggak bisa bayar cicilan kan? Betul, kita nggak bakal kekurangan uang lagi nanti. Tadi malam aku sudah daftarkan anakku ke sekolah elit. Sekolah elit? Pasti mahal banget biaya sekolahnya ya? Nggak mahal kok, cuma 500.000 setahun. Semua gara-gara Suan King, dulu dia memeras kita. Kalau enggak, aku sudah lama punya uang buat menyekolahkan anakku ke luar negeri. Iya, kita semua ditipu sama kapitalis kejam itu. Menurut kalian, kita minta terlalu sedikit nggak sih? Maksudnya apa? Suan King cuma sendirian, kita ada 15 orang. Pesta kelulusan sudah penuh dipesan. Semua tergantung kita di dapur yang masak. Dan di depan yang melayani. Dia cuma modal uang dan pasang nama. Kenapa dia masih dapat setengah saham? Menurutku kita harus minta 80% saham. Sisakan 20% untuk dia. Itu sudah cukup adil buat dia. Betul. Kenapa kita yang kerja keras sampai mati? Dia malah ambil setengahnya. Benar, setengah nggak cukup. Kita harus ambil 80%. Hari ini dia harus setuju. Ada apa ini? Kunci pintunya rusak. Sidik jariku juga nggak bisa buka. Bukankah sudah disepakati kumpul jam 10? Kok nggak ada orang? Dia mempermainkan kita, ya? Cepat lihat, bos. Kejam itu datang. Akhirnya datang juga. Hari ini kita harus bereskan semua dengannya. Suan King, ini pengacara yang kamu bawa? Perjanjian pengalihan saham? Sudah siap semua? Lihat deh, banyak kotak di lobi. Pasti itu bonus bagian kita yang disiapkan Suan King. Sehingga... Suan King, baguslah kalau kamu tahu diri. Langsung keluarkan uangnya. Kalau hari ini kami puas, kita bisa lanjut kerjasama untuk pesta kelulusan berikutnya. Semuanya. Kita punya sedikit hubungan baik kan? Aku tanya kalian sekali lagi. Kalian tidak merasa keterlaluan meminta setengah saham restoran Hong Yun? Keterlaluan? Kami malah merasa kurang. Betul, setengah saham itu jauh dari cukup. Sekarang kami mau 80%. 80% saham. Kalian berani sekali bicara begitu ya? Kenapa tidak berani? Masakan hotel dibuat oleh dapur, pelanggan diurus oleh bagian depan, pesta kelulusan bisa ramai karena kerja keras kami. Kamu cuma modal awal sedikit, dikasih 20% saja sudah untung banyak. Betul, tanpa keahlian dan pelayanan kami, restoranmu ini cuma cangkang kosong. Kalau hari ini tidak kasih kami 80% saham, kami semua langsung mengundurkan diri. Aku mau lihat bagaimana restoranmu bisa jalan. Liu Dazuang, di antara semua orang, kamu yang paling ribut. 5 tahun lalu, bagaimana kamu bisa masuk restoran Hong Yun? Bagaimana kamu bisa jadi kepala koki? Apa kamu sudah lupa? Bos Su, tolong pekerjakan saya lagi. Dulu saya di restoran lain, salah prosedur, terjadi insiden keamanan pangan yang serius. Saya diboikot seluruh industri dan punya banyak hutang. Saya sudah tidak punya jalan lain. Kak Liu, tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Keahlian memasakmu sangat bagus, dan kamu punya niat untuk berubah. Orang lain tidak mau memberimu kesempatan, tapi saya mau. Bos Su, Anda adalah penyelamat saya. Kebaikan Anda tidak akan pernah saya lupakan. Saya menanggung tekanan besar, memberimu gaji tinggi 20.000, agar kamu jadi kepala koki di restoran Hong Yun. Beginikah caramu membalas saya? Itu semua karena keahlian memasak saya bagus. Gaji tinggi juga memang pantas saya dapatkan. Anda merekrut saya, terus terang Anda hanya memeras saya menjadikan saya alat pencari uang. Betul, kalau kami tidak punya nilai guna, mana mungkin Anda mempekerjakan kami. Sekarang bisnis pesta kelulusan sangat bagus, itu semua berkat kami. Anda bahkan tidak memberi kami saham, ini jelas-jelas menindas orang. Wang Chunlan, dulu kamu hanya tukang cuci piring. Saya selangkah demi selangkah mempromosikanmu jadi manajer toko, lalu kamu bilang saya menindasmu. Kawang, kenapa kamu menangis? Apa ada masalah? Bosu, suami saya sakit parah di rumah sakit. Butuh 100.000 untuk biaya operasi. Saya cuma tukang cuci piring. Mana bisa punya uang sebanyak itu? Saya bayar gajimu di muka untuk 3 tahun. Cepat sana lakukan operasi.
Bos, Su, saya akan membalas kebaikan Anda yang luar biasa ini seumur hidup saya. Setelah itu, saya juga memberimu cuti panjang berbayar selama 6 bulan agar kamu bisa fokus merawat keluargamu di rumah sakit. Setiap tahun saya menaikkan gajimu, bahkan mempromosikanmu jadi manajer. Sekarang kamu malah ikut-ikutan orang lain menuntut saham dariku. Itu kan Anda sendiri yang kasih. Jabatan manajer juga saya dapatkan karena kerja keras saya sendiri. Sekarang restoran ini untungnya banyak. Apa salahnya kalau Anda bagi sahamnya ke kami? Betul. Kebaikan kecil di masa lalu itu, Anda masih berani mengungkitnya. Kalau bukan karena kami yang menopang restoran ini, Anda sudah bangkrut dari dulu. Selama bertahun-tahun berapa banyak darah kami yang Anda hisap, pada akhirnya kamilah penyelamat Anda yang sebenarnya. Su Wanqing, tidak usah banyak omong kosong lagi. Cepat katakan, saham 80% ini Anda kasih atau tidak? Kalau Anda tidak kasih, kami semua karyawan akan langsung mengundurkan diri sekarang juga. Saham? Ini adalah perjanjian yang sudah saya siapkan untuk kalian. Saya setuju kalian mengundurkan diri. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Kamu setuju? Kok bisa kamu setuju? Semuanya. Maksud Presidir Su sudah jelas. Beliau menyetujui semua pengajuan pengunduran diri kalian. Kamu antek-antek siapa sih? Minggir sana. Saya pengacara Chen, pengacara Presidir Su. Jika ada masalah hukum selanjutnya, kalian bisa langsung bicara dengan saya. Su Wanqing, jangan kurang ajar ya. Kamu percaya tidak? Saya akan membongkar semua perbuatanmu yang menindas karyawan biar namamu jelek di mana-mana. Feng Jiajiao, kalau tidak salah ingat, kamu sudah lebih dari setahun bekerja di restoran Hongyun. Dan sudah ratusan kali dikeluhkan pelanggan, kan? Saya memberimu banyak kesempatan karena kamu masih muda. Sekarang, dari mana kamu dapat keberanian merasa berhak mengancam saya? Prestir Su, tenang dulu. Jiajiao masih muda dan belum mengerti apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Itu semalam Anda sendiri yang berjanji, kan? Saya janji apa? Anda bilang, Anda setuju memberi kami setengah saham restoran. Sekarang, Anda ingkar janji. Itu tidak pantas, kan? Betul. Kami semua dengar. Sudah janji tapi tidak mau menepati. Ini kan sama saja mempermainkan kami. Kalian dengar jelas. Semalam saya bilang, saya setuju kalian mengundurkan diri. Presdir Su, Anda salah paham. Kami tidak benar-benar ingin mengundurkan diri. Kami hanya ingin berdiskusi dengan Anda, membicarakan soal saham. Kalau 80% Anda tidak setuju, ya sudah, 50% saja. Beri kami 50% saham, dan kami semua akan tetap bekerja dengan Anda. Betul, 50% saja cukup. Presdir Su, kami cuma bercanda dengan Anda. Jangan dianggap serius ya. Jangan menyerah. Dia cuma menakut-nakuti kita. Ada ribuan meja pesta kelulusan di sana. Dia pasti tidak berani memecat kita. Betul, tanpa kami, bagaimana dia bisa menyelenggarakan pesta? Lihat, kotak-kotak berisi uang tunai sudah disiapkan. Dia cuma keras kepala di sini, mencoba menguji kita. Su Wanqing, sekarang buka kotaknya. Berikan kami bonusnya. Soal saham masih bisa dibicarakan. Isi kotak itu memang milik kalian. Ambillah. Ayo, ambil bonusnya. Ini apa? Apa-apa ini semua? Mana uangnya? Mana bonusnya? Gelas, kotak makan, pengisi daya, semuanya barang pribadi saya. Su Wanqing, apa maksudmu ini? Mulai saat ini, kalian semua bukan lagi karyawan restoran Hongyun. Su Wanqing, kamu gila ya? Pesta kelulusan musim panas ini sudah penuh, lebih dari 3.000 meja. Kalau kami semua kamu usir, besok siapa yang akan masak? Siapa yang akan menyajikan makanan? Siapa yang akan jadi kasir? Kamu sendirian, apa bisa melayani semuanya? Memecat kami sama saja kamu menggali kuburan sendiri. Betul! Banyak sekali pelanggan, denda pembatalan kontrak akan membuatmu bangkrut total. Semua personel sudah siap. Mohon Presdir Su berikan instruksi. Presdir Su yang baik. Mereka memakai seragam restoran Hongyun. Itu seragam kami. Kok tiba-tiba muncul orang sebanyak ini? Dari mana mereka? Presdir Su, ini adalah tim inti serba bisa yang diambil dari restoran Michelin dan dapur pusat di bawah grup. Total 24 orang. 12 orang di dapur, 8 orang di bagian depan, dan 4 orang di bagian kebersihan. Mereka siap mengambil alih seluruh operasional restoran kapan saja. Restoran Michelin? Su Wanqing punya restoran Michelin juga. Mulai hari ini, restoran Hongyun saya serahkan kepada kalian. Musim pesta kelulusan yang akan datang ini adalah pertarungan yang berat. Apa kalian punya kepercayaan diri? Layani pelanggan dengan baik?
Mohon Presiden Su, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakan harapan anda. Semua dengarkan perintah. Setiap tim distribusikan tugas, kenali posisi masing-masing dan segera bertindak. Mana mungkin Suan Ching secepat ini sudah menemukan karyawan untuk menggantikan posisi kita. Orang-orang yang dikumpulkan sementara, memangnya punya kemampuan apa? Pengacara Chen, tolong bagikan dokumen pengunduran diri ini. Biarkan mereka segera menyelesaikan prosedurnya. Tanda tangan ya, tanda tangan. Apa hebatnya? Begitu saya keluar dari pintu ini, banyak restoran yang berebut. Ingin merekrut saya jadi koki utama. Betul. Apa yang dibanggakan dari kapitalis berhati hitam? Kami hidup lebih baik tanpamu. Hanya gaji pokok bulan ini. Mana uang kompensasinya? Mana bonus akhir tahunnya? Tidak ada sama sekali. Suan King, kami sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Berdasarkan peraturan hukum, kamu harus memberi kami kompensasi N+1. Betul, saya sudah bekerja 5 tahun di restoran Hong Yun. Kamu harus memberi saya kompensasi 6 bulan gaji. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika pekerja mengajukan pengunduran diri secara sukarela, pemberi kerja tidak perlu membayar kompensasi ekonomi. Terlebih lagi, kalian mengancam dan memeras saham dengan cara mogok kerja massal. Ini termasuk pelanggaran disiplin berat. Perusahaan memberhentikan kalian tanpa perlu membayar kompensasi apapun. Presiden Su tidak menuntut kerugian operasional yang disebabkan oleh mogok kerja kalian yang disengaja. Itu sudah sangat bijaksana. Apa yang dia bilang itu benar? Apa kita benar-benar tidak akan dapat kompensasi? Omong kosong. Kami tidak mengundurkan diri, juga tidak mengancam kalian. Kami hanya bernegosiasi secara baik-baik. Pembelaanmu tidak ada gunanya. Rekaman audio dan video di lobi tadi malam tersimpan lengkap. Mau main hukum sama kami ya? Oke? Aku kasih tahu. Mantan pacarku itu pengacara. Pengacara profesional beneran. Satu telepon dariku saja bisa bikin kalian tunduk. Sayang, aku dibully sama bos kejam. Dia memecatku secara ilegal dan tidak memberi kompensasi. Cepat datang dan bantu aku menuntutnya. Siapa lawanmu? Baik, saya Chen Fan, partner di firma hukum Jin Lun. Semua urusan hukum Presiden Su sepenuhnya saya tangani. Chen Fan dari Jin Lun, pengacara Chen yang sudah 5 tahun berturut-turut peringkat 1 nasional dan tidak pernah kalah itu. Kamu takut apa? Bukankah kamu pengacara elit? Cepat bantu aku menghadapinya. Kamu suruh aku melawan Chen Fan di pengadilan? Kamu salah minum obat ya? Dia menutup teleponku. Suan Ching, bagaimana bisa kamu menyewa pengacara sekelas itu? Selesai sudah. Sekarang kita bahkan tidak bisa menyewa pengacara. Takut apa? Pengacara di kota ini kan banyak. Aku yakin pasti ada yang mau tangani. Minggir semua. Buat apa buang-buang waktu sama dia? Suan Ching, aku peringatkan kamu. Semua sayur, daging, dan makanan laut di restoran Hong Yun itu dipasok sama pamanku. Kamu percaya nggak? Aku tinggal telepon. Mulai hari ini restoran Hong Yun nggak akan dapat sebatang daun bawang pun, sepotong daging pun. Betul. Kalau nggak ada bahan makanan, koki Michelinmu itu cuma pajangan. Apa mau menyuguhi tamu air putih? Sunlei, telepon saja. Aku tunggu pamanmu bagaimana caranya menghentikan pasokanku. Paman, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, tanpa persetujuanku, semua sayur dan dagingmu tidak boleh dikirim ke restoran Hong Yun. Sunlei, otakmu itu ketiban pintu ya. Pagi-pagi buta hari ini semua barangku ditolak. Belasan ton sayur, daging, dan unggas yang aku jual grosir, gak ada yang mau. Aku sudah tanya kemana-mana, kalian baru tahu kalau kamu bajingan ini sudah bikin Presiden Su marah. Suan Ching, bagaimana dia bisa punya pengaruh sebesar itu? Kalau barang ini busuk di gudang, kerugiannya ratusan ribu. Sunlei, tunggu saja kamu. Kalau hari ini aku nggak patahin kakimu, aku panggil kamu paman. Selesai. Semuanya selesai. Sunlei, 2 tahun lalu, kamu berlutut di aula ini. Bilang toko bahan makanan segar pamanmu hampir bangkrut, dan seluruh keluargamu bahkan tidak sanggup bayar sewa. Aku memberi keluarga pamanmu jalan keluar. Sekarang kamu malah menggunakan jalan keluar itu untuk mencicikku. Ini bukan kacang lupa kulitnya, apalagi. Presiden Su, aku salah. Aku sudah dibutakan oleh keserakaan. Aku bukan manusia. Jangan libatkan pamanku. Ya, kalau saluran pembelian sayuran diputus, keluarganya benar-benar tidak bisa hidup. Presiden Su, tadi kami cuma bercanda kok. Soal saham, itu cuma gurauan. Betul, kami tidak mau lagi. Presiden Su, kami cuma sesaat hilaf. Kami terbawa suasana. Anda orang besar, jangan samakan kami dengan Anda. Presiden Su, beri kami satu kesempatan lagi dong. Nanti kami semua akan bekerja lebih keras. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada nanti lagi. Semuanya, silakan ambil barang-barang kalian dan segera pergi. Jangan mengganggu operasional restoran. Minggir! Kami mau bicara dengan Suan Ching. Jangan menghalangi. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Kalian tidak bisa mengusirku. Aku ini veteran di restoran ini. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku akan melaporkan kalian atas pelecehan. Di luar panas banget ya? Lebih enak di dalam, pakai AC.
Aku cuci piring di sini, gaji 8 juta sebulan. Kalau bukan di restoran ini, di mana lagi aku bisa dapat gaji setinggi itu? Uang mahar anakku tinggal setengah tahun lagi terkumpul. Seharusnya akhir tahun ini bisa menikah. Sekarang semuanya hancur. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anakku? Kalian berdua yang memimpin keributan ini membuat pekerjaan bagus kami hilang semua. Presdirsu sudah cukup baik. Aku sudah jadi tukang potong sayur 20 tahun. Belum pernah ketemu bos sebaik ini. Diam! Jangan menyalahkan kami semua. Kalian sendiri yang serakah. Kalau mau untung besar, tentu harus menanggung risiko yang sesuai. Kami serakah. Ini semua karena kamu yang menghasut. Kembalikan pekerjaanku. Kembalikan pekerjaanku. Kamu berani memukulku? Feng Jiajiao. Kamu gila. Dan Liu Dajuang. Dia yang paling ribut dan paling keras suaranya. Hentikan. Berdasarkan Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik, perkelahian adalah kasus keamanan publik, bisa dihukum penahanan lebih dari 5 hari. Mau tidak, aku bantu panggil polisi? Perlu saya panggil polisi? Oh, jangan lapor. Kami tidak berkelahi lagi. Betul, kami tidak berkelahi. Tadi kami cuma senam, olahraga. Gaji bulan lalu masih mau tidak? Tentu saja mau. Itu uang hasil keringat kami. Tidak boleh kurang sepeser pun. Hanya gaji pokok 1 bulan. Tidak ada uang kompensasi, tidak ada bonus tambahan apapun. Ini terlalu sedikit. Kalau mau, tanda tangan sekarang, ambil uangnya, lalu pergi. Kalau tidak mau, kita lanjut ke jalur hukum. Saya siap kapan saja. Kalian tunggu saja, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Saya pasti akan mengunggah video untuk membongkar masalah ini. Judulnya akan bos wanita kejam yang tidak tahu berterima kasih, memecat semua karyawan tanpa ampun di musim puncak pesta kelulusan. Terserah, asal kamu bisa menanggung konsekuensi hukumnya. Lihat saja nanti. Karyawan baru ini pasti tidak akan sebaik kami. Nanti masakan jelek, pelayanan buruk. Tamu pesta kelulusan pasti akan komplain dan protes. Betul. Tidak semudah itu mengganti kami hanya dengan menarik beberapa orang. Tanpa kami, restoran bobrok ini tinggal menunggu tutup saja. Presdirsu, proses pemutusan hubungan kerja sudah selesai. 15 karyawan sudah menandatangani konfirmasi. Dan gaji bulan ini sudah dilunasi. Terima kasih pengacara Chen. Sudah tugas saya. Para karyawan ini, setelah meninggalkan platform perusahaan, tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga semua yang ada dalam ekosistem grup Su. Masalah mereka baru saja dimulai. Apa? Saya harus membayar biaya sekolah lagi? Sistem menunjukkan bahwa biaya sekolah anak Anda baru dibayar sebagian. Biaya sekolah tahun ini 800.000. Anda sudah membayar 500.000, jadi masih kurang 300.000 yang perlu dilunasi. 800.000? Bukankah sebelumnya sudah disepakati 500.000? Nyonya Wang, sekolah ini selalu memiliki standar biaya yang sama, tidak pernah berubah sejak didirikan. Sebelumnya Anda menikmati diskon internal untuk keluarga karyawan grup Su, potongan biaya sekolah 300.000. Grup Su? Tapi sekarang, berdasarkan pemberitahuan yang baru kami terima, Anda bukan lagi karyawan di bawah grup Su. Jadi, fasilitas diskon ini otomatis dibatalkan. Mohon segera melunasi biaya sekolah 300.000. Jika tidak, kami tidak bisa memproses pendaftaran anak Anda, dan status siswa akan dikembalikan ke wilayah sekolah asal. 300.000? Saya baru saja kehilangan pekerjaan, mana bisa membayar 300.000? Wang Junlan, uang di rumah kemana semua? Kemana perginya semua? Keluarga kita ini, cicilan rumah saja hampir tidak terbayar. Kamu masih mau anak kita sekolah di sekolah elit? Kamu gila ya? Pulang, akan kuajar kamu. Suan Qing, ini semua salahmu. Ini semua karena kamu. Liu Dajuang, gua kasih ultimatum terakhir. Kalau dalam 3 hari lo nggak bayar, mobil baru lo langsung gua bawa. Dauga, tenang aja. Aku pasti bayar. Liu Dajuang, dasar bajingan. Penagih utang sampai datang ke rumah dan ganggu anak kita. Kamu mau mati ya? Hong Mei, dengerin penjelasanku. Apalagi yang mau dijelaskan? Kamu juga nunggak nafkah anak 3 bulan. Total 15 juta. Kalau hari ini kamu nggak kasih uangnya, aku langsung ke pengadilan minta kamu ditahan. Aduh, aku lagi banyak utang di luar. Jangan bikin masalah lagi dong. Hidupmu sampai kayak gini, benar-benar gagal total. Dulu cerai sama kamu, itu keputusan yang paling tepat. Hong Mei, ini kan aku lagi kesulitan keuangan sementara. Tenang aja, aku Kang Koki kelas 1 nasional. Aku punya sertifikat. Cari kerja itu gampang banget. Nanti bukan cuma nafkah. Aku juga beliin piano buat anak yang terbaik. Beli piano? Liu Dajuang, kamu kira aku bodoh? Dulu kamu pernah bikin insiden keamanan pangan besar. Seluruh industri memboikotmu. Presdirsu yang menanggung risiko dan menerimamu. Sekarang kamu malah enak-enakan. Pekerjaan sebagus itu kamu tinggalkan. Aku kasih tahu ya, kalau dalam 7 hari nafkahnya belum masuk rekening, kita ketemu di pengadilan. Aku nggak main-main.
Suanjing, semua ini gara-gara kamu. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Masak lebih dari 200 porsi makanan cepat saji sehari, gaji 4,5 juta sebulan. Mau atau tidak? 4,5 juta? Kamu bercanda ya? Aku ini koki nasional tingkat 1. Waktu jadi kepala koki di restoran Hong Yun, gajiku 30 juta sebulan. Kalau tidak mau, pergi sana. Aku tidak memelihara tuan besar di sini. Gaji 30 juta sebulan. Kamu tidak pantas. Hei, kalian sedang apa? Kenapa kalian membuang barang-barang kami? Kalian ini siapa? Kenapa buang barang-barang kami? Maaf, gedung ini adalah asrama karyawan restoran Hong Yun. Kalian sudah dipecat, tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya sudah tinggal di sini 4 tahun. Senaknya saja bilang tidak boleh tinggal. Sudah tinggal 4 tahun. Bukan berarti rumah ini milikmu. Ini sertifikat propertinya. Tertulis nama Suanjing. Tolong dalam waktu 1 jam, semua barang pribadi di koridor ini dipindahkan. Mulai besok, gedung ini akan dibersihkan dan disterilkan untuk menyambut karyawan baru. Kamu suruh kami pindah kemana? Mendadak sekali. Kami bahkan belum cari tempat tinggal. Itu urusan kalian sendiri. Saya tidak peduli. Saya akan tetap di sini, tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumah saya. Kalian tidak bisa mengusir saya. Tidak mau pergi ya? Saya akan panggil grup keamanan ke sini. Mereka tidak akan semudah saya diajak bicara. Jangan panggil keamanan. Kami akan pergi. Lazy, jangan bikin masalah. Ayo cepat kita pergi. Asrama karyawan sebagus ini, tiba-tiba hilang begitu saja. Suanjing tega banget. Asrama pun tidak boleh kami tinggali lagi. Di cuaca panas terik ini, suhu 40 derajat. Kita mau kemana sih? Suanjing, kapitalis berhati busuk ini mengusir semua karyawan lama seperti kita. Aku juga hancur gara-gara dia. Diskon sekolah elit anakku semuanya hilang. Biaya sekolah naik 300.000 setahun. Aku sampai pinjam uang untuk bayar biaya sekolahnya. Suamiku bertengkar hebat denganku. Sekarang kami mau cerai. Kamu masih mending. Cicilan mobil dan pinjaman konsumsiku ditagih setiap hari. 3 platform menagih sekaligus. Kalau tidak segera dibayar, perusahaan penagih akan menarik mobilku. Kartu VIP karyawan kita bisa diskon 70%. Sekarang kartunya dibatalkan. Aku tidak sanggup bayar hotel dan tiket mahal itu. Orang tuaku memarahiku semalaman. Katanya aku mempermalukan mereka di depan kerabat. Anakku mau menikah bulan 12 tahun ini. Aku dipecat begini. Uang seserahannya tidak bisa terkumpul dong. Sekarang pacarnya mau putus dengannya. Semua salah Suanjing. Semua gara-gara dia. Dia mendorong kita sampai mati. Betul. Kalau bukan karena dia sekejam ini, mana mungkin kita jadi begini? Kita harus ke rumahnya. Aku tahu dia tinggal di mana. Kompleks Villa Yulong, Blok 8, 501. Kita semua pergi ke rumahnya untuk minta penjelasan. Betul. Ke rumahnya. Kita sebanyak ini masa takut sama dia sendirian. Oke. Malam ini jam 8, kita kumpul di depan villa. Ini rumah Suanjing. Dia tinggal di rumah sebesar ini. Dia sekaya ini, tapi tidak mau berbagi sedikit pun saham dengan kita. Ya cepat. Lampu kamar di lantai 2 menyala. Suanjing ada di rumah. Suanjing, keluar! Presiden Shu bilang, hari ini dia tidak mau bertemu siapapun. Terutama kalian, para mantan karyawan. Tolong segera pergi. Jangan membuat keributan di sini. Kalau hari ini tidak bertemu Suanjing, kami tidak akan pergi. Betul, kami tidak akan pergi. Kami akan menunggu di sini saja. Di kompleks perumahan mewah ini, banyak orang keluar masuk. Kita lihat siapa yang malu nanti. Wan. Baru-baru ini Grup Su mengakuisisi 2 resor liburan di luar negeri. Apa kamu sudah melihat rencana pengembangannya? Proyek ini, investasinya $1 miliar AS. Dewan Direksi ingin mendengar pendapatmu. Kakek, ayah, aku sudah melihat semuanya. Lokasi dan target pasarnya bagus. Tapi tim operasionalnya perlu dibentuk ulang. Aku berencana terbang ke sana minggu depan untuk survei langsung. Nak, jangan terlalu lelah. Kalau ada waktu, sering-seringlah jalan-jalan. Jangan sibuk kerja terus. Baiklah. Presiden Su, di luar ada sekelompok mantan karyawan restoran Hong Yun. Mereka berteriak-teriak di depan pintu. Aku tahu, kalau mereka mau menunggu, biarkan saja mereka menunggu. Suanjing, saya dengar kamu memecat semua karyawan restoran Hong Yun akhir-akhir ini. Bisnis kecil itu paling banter cuma untung puluhan juta setahun. Apa perlu kamu sampai turun tangan sendiri? Mending langsung tutup saja restorannya. Ayahmu juga sudah tua, dia terus menopang Dewan Direksi. Kamu juga harus membantunya meringankan beban. Suanjing. Kakekmu ada benarnya. Urusan restoran Hong Yun memang tidak sepadan dengan usahamu sendiri. Langsung tutup saja ya.
Biar tidak perlu berdebat dengan karyawan-karyawan ini, saya belum ada rencana untuk menutup restoran Hongyun. Restoran itu punya arti khusus buat saya. Itu restoran pertama yang saya investasikan dan buka sendiri secara mandiri. Jadi, saya tetap ingin mengelolanya dengan baik sebagai kenang-kenangan untuk diri sendiri. Baiklah, kamu putuskan sendiri. Kakek percaya padamu. Panas banget. Kalau terus berdiri di sini, saya bisa kena serangan panas. Bos, kejam sialan ini kenapa belum keluar menemui kita? Saya rasa kita ini keterlaluan ya. Presdirsu dulu kasih gaji 5 kali lipat, ditambah tunjangan panas 200 yuan per hari. Jujur saja, seumur hidup saya belum pernah ketemu bos sebaik itu. Betul, sudah dibilang jangan serakah. Sekarang datang bikin keributan di depan rumah Presdirsu. Apa gunanya? Kalau tidak mau di sini, pergi saja sana. Kamu jahat banget. Membela kapitalis kejam. Kamu bilang siapa yang jahat? Mau cari masalah ya? Ayo, coba pukul saya. Kalau kamu tidak memukul saya hari ini, kamu bukan laki-laki. Berhenti semua, Sisu itu belum keluar juga. Jangan kita malah ribut sendiri. Jangan ribut lagi. Percuma bertengkar di sini. Lebih baik kita pikirkan cara bersama. Karyawan baru yang direkrut sementara itu baru hari pertama kerja kemarin. Mereka sama sekali tidak mengerti bisnisnya. Pesta kelulusan ribuan meja. Dapur pasti akan kacau balau. Dan masakannya tidak akan seenak dulu. Betul. Itu dia intinya. Yang baru itu mungkin bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin kasir mana bisa dibandingkan dengan kita. Koki-koki Michelin itu paling lambat kalau masak. Satu hidangan bisa setengah jam. Pesta kelulusan ratusan meja disajikan bersamaan. Mereka pasti tidak akan sanggup mengatasinya. Ayo, kita ke restoran Hongyun. Kita lihat saja nanti. Nanti kalau ratusan pelanggan komplain bersamaan, Su Wanqing pasti akan muncul. Memohon-mohon agar kami kembali. Presdirsu, mereka menunggu di depan selama lebih dari 2 jam. Kepanasan dan tidak tahan lagi. Baru saja pergi. Langkah mereka selanjutnya mungkin akan ke restoran Hongyun. Mereka berani membuat keributan di depan toko? Bukan membuat keributan, tapi menunggu untuk menertawakan saya. Melihat bagaimana saya mengacaukan pesta kelulusan. Begitu mereka sampai di sana, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak tergantikan. Tidak disangka, setelah ganti orang, rasa masakan di restoran Hongyun bukan cuma nggak memburuk, malah lebih enak dan berkelas dari sebelumnya. Iya nih, lihat deh, ikan kerapu kukus itu. Penataannya jauh lebih cantik dari sebelumnya. Daging ikannya lembut banget, rasanya juga segar. Pelayanannya juga jauh lebih baik. Pelayan senyum terus. Piring kotor diganti 3 kali. Teh diisi ulang 5 kali. Iya, bulan depan anak saya mau pesta kelulusan di sini juga. Setelah makan hari ini, saya jadi terang banget. Presdir Zhang, Anda masih ingat saya? Saya Wang Chunlan, mantan manajer restoran Hongyun. Oh, manajer Wang. Lama tidak berjumpa. Presdir Zhang, koki-koki baru itu pasti nggak sebagus kami kan? Kalau Anda nggak puas, silakan saja komplain. Komplain? Gak perlu. Rasanya pas banget di lidah saya. Penyajiannya juga cepat. Kami sangat puas. Iya, bahan-bahannya segar banget. Masakannya enak. Jujur, jauh lebih enak dari sebelumnya. Ini mana mungkin? Presiden Zhang, kami sudah melayani Anda begitu lama. Mana mungkin karyawan baru itu bisa menandingi kami? Jelas tidak mungkin. Presiden Zhang, Anda sudah makan di restoran Hongyun selama 5 tahun. Semua hidangan itu saya, Liu Dazuang, yang masak. Karyawan baru itu baru datang 2 hari. Begini, Chef Liu, masakanmu memang enak. Kalau kalian masih di sini pasti akan lebih baik. Bagaimanapun, kita sudah bertahun-tahun bersama, kita lebih saling mengenal kan? Maaf, saya ada urusan, saya pergi dulu. Presiden Zhang! Presiden Zhang! Hari ini semua sudah bekerja keras. Hari pertama pesta kelulusan sukses besar. Presdirsu secara khusus berpesan. Setiap orang akan mendapat angpau 888 yuan. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Terima kasih, Presdirsu. Terima kasih, Direktur Lin. Angpau itu seharusnya milik kita. Ini semua salah kalian. Kalau bukan karena kalian menghasut untuk berhenti, gaji 5 kali lipat itu milik kita. Tunjangan panas itu milik kita. Angpau ini juga milik kita. Betul. Wang Chunlan, Liu Dazuang, kalian berdua sudah merugikan semua orang. Kenapa ribut-ribut? Apa yang perlu dibanggakan? Hanya pelanggan lama ini yang menghargai Su Wanqing. Mereka bilang enak hanya di mulut saja. Nanti kalau ada pelanggan baru datang, mereka akan tahu rasanya beda. Pasti tidak akan datang lagi. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kak Chunlan, kamu mau bagaimana? Kita harus menuntut dia. Lewat arbitrase tenaga kerja atau pengadilan, dia memecat kita secara ilegal, menunda kompensasi dan menyebabkan kerugian mental. Tidak peduli yang mana, pasti ada satu yang bisa kita tes menangkan. Betul, aku tidak percaya tidak ada hukum di dunia ini. Sekaya apapun Su Wanqing, apa dia bisa menyuap semua pengacara? Oke,
Aku akan cari pengacara. Kalian juga cari. Cari beberapa. Baik, kalau tidak bisa menuntut Suwang Ching sampai kalah, aku bukan Liu lagi. Lihat dirimu. Pekerjaan bagus hilang begitu saja. Ayahmu sampai kena darah tinggi karena marah. Dulu disuruh kerja bagus di restoran. Kamu tidak mau dengar. Malah ikut-ikutan orang-orang itu bikin onar. Sekarang lihat, makan saja jadi masalah. Kalian tahu apa? Ini semua gara-gara bos kejam Suwancing itu. Bos Su itu baik sama kalian. Gaji, tunjangan, bonus. Mana ada yang tidak paling tinggi di industri kuliner. Sampai jadi begini. Ini karena kalian cari mati. Suwancing, kamu sudah membuatku menderita sekali. Aku akan live streaming, mengungkap semua perbuatanmu, agar kamu benar-benar hancur reputasinya. Presiden Su, hari ini saya harus bersulang dengan Anda secara langsung. Pesta kelulusan putra saya hari ini luar biasa sekali. Teman-teman saya semua memuji tanpa henti. Tadi Pak Wang bahkan bertanya pada saya, koki istana mana yang memasak hidangan ini? Ketua, Anda terlalu berlebihan. Ini semua adalah tim koki pribadi Grup Su, dipimpin oleh koki bintang 3 Michelin. Merupakan kehormatan terbesar bagi kami jika semua orang puas dengan makanannya. Presdir Su memang punya kemampuan. Kualitas restoran Hongyun tidak kalah dengan hotel bintang 5. Semua orang terlalu memuji. Wancing, jangan berdiri terus. Duduklah. Wancing, ada satu hal yang harus saya ingatkan pada Anda. Silakan, Ketua. Saya dengar, karyawan yang dulu mengundurkan diri itu, belakangan ini mencari pengacara di mana-mana, ingin bersatu untuk menuntut Anda. Anda harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil. Presiden Su, ada dua hal yang perlu saya laporkan kepada Anda. Katakan saja. Wang Chunlan dan yang lainnya mencari firma hukum Mo Chuan, yang reputasinya paling buruk di industri ini. Pengacara di sana adalah pengacara licik berpengalaman, paling ahli dalam mencari celah hukum. Mereka tidak segan-segan melakukan apapun tanpa etika. Saya tidak percaya mereka bisa memutarbalikkan fakta. Saya akan siapkan tanggapan gugatan lebih awal. Secara hukum, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam kasus ini, peluang mereka untuk menang nol. Apa hal kedua? Feng Jiajiao kemarin melakukan siaran langsung di 3 platform. Dia mengarang banyak informasi palsu tentang Anda dan perusahaan. Kami sudah siap, tinggal menunggu dia memulai siaran langsung. Kami akan segera memulai proses gugatan pencemaran nama baik. Jangan terburu-buru dulu. Maksud Presiden Su, Dia ingin opini publik memanas, kan? Kalau begitu, biarkan memanas 2 hari lagi. Biarkan dia mengatakan semua yang bisa dia katakan. Biarkan dia mengarang semua yang bisa dia karang. Biarkan lebih banyak orang melihatnya. Biarkan lebih banyak orang membagikannya. Setelah semua orang menontonnya, baru kita keluarkan bukti-bukti yang kita punya satu persatu. Karena mereka ingin perang opini, saya akan kabulkan keinginan mereka. mengerti. Saya akan bersiap. Tenang saja, semuanya. Saya pengacara Ma, kalau menangani kasus, selama ada peluang menang 1%, di tangan saya akan jadi 100%. Oh, pengacara, Ma. Kami tahu kami tidak salah pilih orang. Anda harus membantu kami menjatuhkan Suwancing. Betul, jatuhkan bos kejam ini. Memecat kami, tapi tidak memberi kompensasi sepeser pun. Kasus ini tidak bisa menang. Maksudnya tidak bisa menang, pengacara mah? Bukankah tadi Anda bilang? Saya tanya kalian, apakah pihak sana punya rekaman CCTV lengkap? Apakah kalian di depan CCTV beramai-ramai berteriak akan mengundurkan diri jika tidak diberi saham? Terus kenapa? Bisnis pesta kelulusan dia begitu laris, semua berkat dapur kami. Betul kan? Tidak berlebihan dong kalau dia kasih sebagian saham ke kita. Kalian ini benar-benar buta hukum ya. Kalian menuntut keuntungan yang tidak masuk akal dengan cara mogok kerja massal. Itu pelanggaran berat. Mereka punya CCTV dan rekaman suara, jadi memecat kalian tanpa pesangon itu masuk akal dan sah. Kasus ini tidak bisa kami tangani. Kalian pergilah. Jangan buang-buang waktu saya. Bahkan kantor hukum sampah seperti ini pun tidak mau menangani kasus kita. Apa kita benar-benar tidak bisa menang gugatan? Tidak bisa menang gugatan tidak masalah kok. Kita bisa live streaming membongkar keburukan Suwancing. Sekarang kan musim pesta kelulusan, restoran Hongyun paling takut sama opini negatif. Kita live streaming, pura-pura jadi korban, bilang dia memecat dan menindas karyawan secara ilegal. Biar seluruh internet menghujat dia. Nanti kalau tekanan opini publik besar, dia pasti akan berkompromi demi menyelamatkan bisnisnya. Betul, Jauh-Jauh, kamu memang pintar. Secara hukum kita tidak bisa untung, tapi secara opini publik kita bisa dong menciptakan momentum. Lakukan saja begitu. Berikan tekanan opini publik kalau tidak bisa menjatuhkan Suwancing, saya tidak akan menyerah. Teman-teman, saya Feng Jiajiao, pelayan dari restoran Hongyun. Saya sudah bekerja keras di restoran ini selama lebih dari setahun. Setiap hari saya kerja dari pagi sampai malam.
Tapi menjelang musim ramai pesta kelulusan, bos malah memecat saya. Tanpa kompensasi sepeser pun. Orang tua saya sakit-sakitan. Minum obat bertahun-tahun, seluruh keluarga hanya bergantung pada gaji saya ini. Sekarang pekerjaan saya hilang. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong nilai. Teman-teman, bos macam apa ini? Kejam sekali, keterlaluan. Jumlah penonton live sudah tembus 10.000. Kamu juga sana, ngomong sesuatu. Teman-teman, saya manajer restoran ini. Saya sudah bekerja di sini hampir 10 tahun. 3.000 pesanan pesta kelulusan itu sebagian besar saya yang negosiasi satu persatu. Tapi sekarang musim ramai, tiba, dia langsung mengusir kami. Tanpa kompensasi. Pula, uang sekolah anak saya jadi tidak jelas. Wan, hatimu tidak tenang, ya? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Keahlian catur kakek semakin meningkat. Presiden Su Feng Jiao sudah mulai live. Sekarang seluruh internet menyebarkan berita bahwa Anda memecat karyawan secara ilegal. Topiknya sudah jadi trending. Kita harus segera bertindak. Tidak perlu buru-buru. Kita sebarkan semua bukti saat popularitasnya paling tinggi. Presiden Su, saya khawatir opini publik yang terus memanas akan memengaruhi bisnis pesta kelulusan. Saya tidak peduli dengan bisnis itu. Bagaimanapun juga, saya harus membuat Liu Dazuang dan orang-orang itu menuai akibat perbuatan mereka sendiri. Wan, kalau ada urusan penting, kamu bisa pergi dulu. Bermain catur dengan kakek adalah hal terpenting di dunia ini. Dengar semuanya, situasinya tidak seperti yang kalian kira. Pergi! Antek-antek kapitalis kejam! Buat apa bicara dengannya? Hancurkan toko kejam ini! Bapak Ibu wartawan, tolonglah kami. Saya sudah bekerja di restoran ini selama 5 tahun. Setiap hari di dapur, saya menghirup asap dan menderita penyakit paru-paru yang parah. Bos tidak pernah sekalipun mengatur pemeriksaan kesehatan. Keterlaluan. Bos kejam itu harus dihukum berat. Pesta kelulusan tanggal 3 Agustus dibatalkan. Baik, saya akan mencatat pembatalannya. Sudah berapa banyak pembatalan sekarang? Direktur Lin, sudah lebih dari 20 pesanan dibatalkan pagi ini. Dan banyak pelanggan menelepon untuk menanyakan. Presiden Su, jumlah pembatalan pesta kelulusan masih terus bertambah. Opini publik sangat merugikan kita. Apakah kita perlu mengeluarkan pernyataan klarifikasi sekarang? Jangan terburu-buru, simpan semua catatan pembatalan. Itu akan membuktikan bahwa rumor mereka menyebabkan kerugian operasional kita. Biarkan mereka membuat keributan 1 hari lagi. Besok jam 8 pagi, kita akan mulai serangan balik secara resmi. Baik, saya mengerti. Opini publik di internet berpihak pada kita, semua orang membela kita. Restoran Hong Yun hampir gila karena pembatalan. Kali ini, saya tidak percaya Su Wanjing bisa tetap tenang. Dia pasti tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Begitu dia tidak tahan dengan tekanan opini publik, dia pasti akan datang memohon kita untuk kembali. Dia pasti nggak akan bertahan lama. Begitu dia nggak kuat menahan tekanan publik, dia pasti akan datang memohon kita kembali. Kalau mau negosiasi, standar kompensasinya nggak boleh rendah. Menurutku, nggak boleh kurang dari NTS 5 poin setiap orang ditambah 100.000 yuan untuk ganti rugi moral. Cuma segitu kompensasinya. Nggak cukup. Bukan cuma uang. Su Wanjing harus mempekerjakan kita lagi. Pesta kelulusan juga harus kita yang tangani. Betul, 80% saham restoran juga harus diberikan kepada kita. Gaji kita semua juga harus naik 30%. Nanti kalau kita sudah jadi pemegang saham, aku nggak perlu lagi jadi manajer bolak-balik sana-sini, bisa dapat uang sambil tiduran di rumah. Presiden Su, hawa panas opini publik sudah mencapai puncaknya. Jumlah pembaca topik terkait di seluruh jaringan sudah menembus 1 miliar. Fitnah dan pencemaran nama baik dari orang-orang ini sudah menyebabkan kerugian jutaan bagi grup. Waktunya sudah pas. Mulai sebarkan buktinya. Para rekan media, hadirin sekalian, kami adalah juru bicara Presiden Su. Terkait rumor tidak benar yang beredar di internet tentang restoran Hong Yun baru-baru ini, hari ini kami secara resmi merilis bukti lengkapnya. Ini adalah rekaman pengawasan dan audio lengkap dari lobi restoran pada hari kejadian. Keterlaluan. Kami bahkan merasa itu masih kurang. Betul, 50% saham itu jauh dari cukup. Sekarang kami mau 80%. 80% saham? Kalian benar-benar berani bicara ya? Kenapa tidak berani? Masakan hotel dibuat oleh dapur, pelanggan diurus oleh bagian depan, pesta kelulusan bisa ramai pesanan. Semua berkat kerja keras kami. Kamu cuma modal awal sedikit. Kalau kami sisakan 20% saja, itu sudah kemurahan buatmu. Kalau hari ini tidak kasih kami 80% saham, kami semua akan langsung mengundurkan diri. Aku mau lihat bagaimana restoranmu bisa jalan. Kami sudah mengunggah rekaman pengawasan ini ke akun resmi kami. Kalian bisa melihatnya sendiri. Benar atau salah, hati nurani yang akan menilai. Ini sama sekali tidak seperti yang dibilang di internet ya. Jadi, orang-orang ini serakah dan memeras saham bos ya. Gaji 5 kali lipat masih belum puas. Mereka benar-benar kacang lupa kulitnya yang tidak tahu berterima kasih ya. Atas nama Nona Su Wanjing, saya dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengamankan semua bukti lengkap terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Kami akan menuntut pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran nama baik mereka sesuai undang-undang. Tanggungjawab hukum atas pencemaran nama baik. Selain itu, kami juga akan mengajukan gugatan atas kerugian operasional dan kerusakan reputasi bisnis yang disebabkan oleh insiden ini. Total ganti rugi yang dituntut adalah 5 juta yuan. Harus ditutup mereka. Memfitnah dan mencemarkan nama baik, menjijikkan sekali. Memanfaatkan netizen sebagai alat mereka. Orang seperti ini harus dihukum oleh hukum.
Baru-baru ini, Insiden restoran Hong Yun yang menarik perhatian banyak netizen kini mengalami pembalikan yang mengejutkan. Belasan karyawan yang menuduh bos melakukan pemecatan sepihak yang tidak adil, ternyata serakah dan mengancam bos dengan pengunduran diri massal. mengancam bos. Gawat, kok dia bisa merilis rekaman CCTV-nya? Opini publik benar-benar berbalik. Sekarang di internet semua orang menghujat kita. Dia juga menuntut ganti rugi 5 juta. Mana kita punya uang sebanyak itu? Takut apa? Cuma masalah pengadilan kan? Aku tidak percaya apa yang bisa dia lakukan pada kita. Bukankah kamu itu? Koki yang di berita itu? Benar-benar dia, Liu Dazuang dari restoran Hong Yun. Aku ingat kamu, dulu kamu kena kasus keamanan pangan di restoran lain, lalu diboikot. Prestir Su yang menampungmu, dasar kacang lupa kulitnya. Tidak tahu berterima kasih, masih berani mengeluh di depan kamera. Bukan, kalian salah orang. Mobil baruku, siapa yang melakukan ini? Suan King, ini semua gara-gara kamu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Halo, pesta kelulusan yang Anda batalkan sebelumnya. Anda ingin memesannya lagi ya? Baik, saya akan bantu daftarkan. Direktur Lin, banyak pelanggan menelpon untuk memesan ulang. Dan banyak pelanggan baru yang bertanya, bisnis kita lebih ramai dari sebelumnya. Sudah, jangan marahi aku lagi. Aku akan berhenti dari dunia maya selamanya. Cukup, Kak. Kamu masih bisa menangis juga. Sekarang semua orang di keluarga sudah tahu. Mereka bilang kami membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih dan penuh kebohongan. Bu, aku tidak sengaja. Wang Chunlan dan yang lainnya menghasutku. Mereka yang menyuruhku melakukan ini. Kamu pikir ayah tidak tahu? Di antara mereka semua, kamu yang paling berisik. Wajah tua ayah ini sudah kamu permalukan habis-habisan. Mulai hari ini, kamu jangan tinggal di rumah ini lagi. Ayah, Bu, kalian mau mengusirku? Kamu membuat masalah sebesar ini, membuat seluruh keluarga jadi bahan omongan. Kami tidak sanggup membesarkanmu, dan kami juga tidak sanggup menanggung malu itu. Berangkatkan barang-barangmu, dan segera pindah keluar. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jangan, aku salah. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Aku akan mengakui kesalahanku, oke? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Mulai hari ini, semua masalah yang kamu buat tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak punya anak perempuan sepertimu. Itu dia kan? Manajer toko serakah yang ada di berita itu. Tentu saja, bosnya sudah sangat baik padanya, bahkan membantu keluarganya, tapi dia malah menggigit balik. Orang seperti ini tinggal di kompleks kita. Sungguh sial. Kalian berdua yang memimpin keributan ini dan mencelakai kami semua. Sekarang kami akan dituntut karena pencemaran nama baik. Ganti rugi 5 juta. Bagaimana kami bisa membayarnya? Betul, dulu kalian yang menghasut. Bilang pasti untung besar. Bilang Presiden Su pasti akan berkompromi. Sekarang bagaimana? Bertengkar tidak ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membuat Presiden Su mencabut gugatannya. Bagaimana kalau kita ke rumahnya lagi? Minta maaf padanya. Kalau dia luluh, mungkin dia akan mencabut gugatannya. Presiden Su, kami salah. Kami kilaf, mata kami tertutup oleh keserakahan Presiden Su. Presiden Su, Anda orang yang berjiwa besar. Maafkan kami kali ini saja. Biarkan mereka pergi. Percuma mereka menangis di sini. Baik. Jangan buang-buang waktu. Presiden Su, apakah dia akan menemui kami? Dari mana kalian datang? Kembalilah ke sana. Saudara-saudara, saya akan memberitahukan perkembangan gugatan. Pengadilan sudah resmi menerima kasus pencemaran nama baik kalian dan akan disidangkan minggu depan. Mohon hadir tepat waktu. 5 juta? Mana mungkin kami bisa bayar 5 juta? Wang Chunlan, kamu harus menanggung sebagian besar. Awalnya semua idemu, jadi kamu yang bayar paling banyak. Kenapa harus aku yang bayar paling banyak? Kamu yang siaran langsung, kamu yang mengarang cerita sedih, kamu yang paling parah menyebarkan rumor. Kenapa aku yang harus menanggung tanggung jawab utama? Dan Liu Dazuang, kalian berdua adalah dalangnya. Kalian berdua setidaknya harus membayar 4.900.000. Omong kosong. Kalian semua terlibat. Sudah, jangan ribut. Paling-paling aku mati di depan rumahnya. Suan King, aku mati di sini. Lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Chunlan, kenapa harus begini? Cepat hentikan dia. Kalau ada yang mati di sini, harga properti di kompleks ini bisa turun. Lepaskan aku. Kalau kalian berani, lepaskan aku. Aku ingin lihat Suan King berani tidak membuat orang mati. Kamu mau mati? Ya, silakan saja. Waktu kalian memaksa saya menyerahkan 80% saham, apa kalian pernah berpikir akan jadi begini? Waktu kalian siaran langsung menyebar rumor, menghasut netizen, mengepung restoran saya, dan memblokir rumah saya, apa kalian pernah berpikir untuk memberi saya jalan keluar? Presiden Su, saya sudah memberi kalian gaji tinggi, memberi kalian rasa hormat. Kalian sendiri yang menghancurkan semua itu. Tanggung sendiri semua konsekuensinya.
Pengadilan ini memutuskan bahawa tindakan terdakwa telah melanggar hak reputasi, fakta jelas, bukti cukup dan putusan sebagai berikut. Terdakwa harus membayar ganti rugi ekonomi dan kompensasi kerugian moral kepada penggugat total 5 juta yuan dan secara terbuka meminta maaf kepada penggugat di platform online. Untuk bayar ganti rugi, semua tabungan di rumah sudah habis dan masih punya banyak utang. Hidup begini sudah tidak bisa dilanjutkan. Kita cerai saja. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Anak kita tidak bisa tanpa ibu. Orang itu menguras semua yang mereka miliki, menjual apapun yang bisa dijual, dan akhirnya berhasil mengumpulkan uang ganti rugi. Kasus pun selesai. Namun yang lebih kejam adalah, seluruh industri kuliner di kota itu telah memasukkan mereka ke daftar hitam secara kolektif. Yang kami butuhkan adalah orang yang mau bekerja keras. Kamu, nona muda, tidak cocok. Baiklah, maaf mengganggu. Tidak ada lagi restoran yang berani mempekerjakan mereka. Tidak bisa menemukan pekerjaan, para elit restoran yang dulunya berpenghasilan puluhan juta per bulan ini terpaksa bersama-sama menjadi pengantar makanan, hanya untuk mencari sesuap nasi. Sistem macam apa ini? Dari pagi, cuma dapat 5 pesanan. Bahkan tidak cukup buat beli sebungkus rokok. Ada pelanggan lagi yang komplain karena saya lambat, kasih rating jelek. Cuaca panas begini, sudah bagus saya mau antar. Dulu di restoran saya duduk di kantor pakai AC. Betapa nyamannya hidup itu. Aduh, pinggangku. Baru lari-lari setengah hari, semua tulang rasanya mau copot. Dulu jadi manajer, ngatur karyawan, gampang saja dapat puluhan juta sebulan. Sekarang pekerjaan ini susah sekali, capek setengah mati, masih dimarahi pula. Aku benar-benar menyesal. Ikut-ikutan bikin masalah sekarang. Ya sudahlah, benar-benar tidak ada jalan lain. Kenapa menghela napas? Kenapa lesu begitu? Ini cuma sementara saja. Setelah masalah ini reda, cepat atau lambat, aku akan bangkit lagi. Kembali ke industri catering, tetap jadi koki utama. Gampang diucapkan. Tapi sekarang semua restoran di kota sudah memblacklist kita. Tidak semudah itu untuk bangkit lagi. Semoga saja. Aku cuma takut masa-masa sulit ini tidak ada ujungnya. Ada apa sih kalian ini? Pesanan saya sudah telat 10 menit. Bisa disajikan tidak? Ngapain buru-buru? Tidak lihat dapur lagi sibuk? Tunggu saja. Sikap macam apa ini? Panggil manajer kalian ke sini. Dulu waktu saya jadi manajer, orang yang kerjanya lambat seperti kamu sudah dipecat tahu. Dulu manajer ya? Pergi sana. Jangan sok penting di sini. Kak, kamu bilang apa? Sudah Kak Jonar, jangan ladeni dia. Presiden Su, akhirnya saya bertemu Anda. Anda siapa? Anda mau apa ini? Saya paman kedua Sun Lei, Sun Xinghai, yang dulu menyuplai bahan segar ke restoran Hong Yun. Anda ingat saya? Ada apa? Saya tahu si Sun Lei itu sudah berbuat salah pada Anda. Tapi saya tidak bersalah loh. Sejak kehilangan restoran Hong Yun sebagai pelanggan besar, bisnis grosir saya langsung anjlok. Belasan ton makanan laut beku tertahan di gudang pendingin, rantai pasokan saya putus. Presiden Su, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Nanti saya pasti akan menyuplai barang terbaik untuk Anda. Bangunlah. Jujur saja, kualitas bahan segar dari keluargamu biasa-biasa saja. Dulu aku bekerja sama dengan Mumurni karena Sun Lei adalah karyawan lama. Dan aku membantumu karena tahu keluargamu kesulitan. Sekarang Sun Lei sudah jadi kacang lupa kulitnya, menusukku dari belakang. Jadi kita urusan bisnis saja. Rantai pasokan Grup Su punya standar kontrol kualitas yang ketat, dan barangmu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kenapa kita harus hidup seperti ini? Kita jadi begini semua gara-gara Su Wanqing. Aku sudah tidak sanggup lagi mengantar makanan. Tapi kalau tidak mengantar, tidak ada uang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus mencari cara untuk bangkit. Bagaimana caranya? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita buka restoran sendiri. Aku dengar ada toko strategis yang disewakan di seberang restoran Hong Yun. Lokasinya mantap banget. Pasti nanti bisnisnya laris manis. Kita beruntung banget bisa dapat ini. Sekarang kan lagi musim pesta kelulusan. Kita ambil alih toko yang ramai ini. Buka restoran mewah. Langsung rebut pelanggan Su Wanqing. Guys, kalau Su Wanqing bisa buka restoran, kenapa kita tidak? Kalau restoran Hong Yun bisa laris, kita juga bisa. Aku sudah menggadaikan rumah dan tanah di kampung. Dan pinjam ke semua kerabat dan teman. Terkumpul 500.000.
Aku sudah menjual semua perhiasan dan tas berharga yang kumiliki. Ditambah sisa uang yang ada. Terkumpul 300.000. Aku mencuri uang pensiun orang tuaku. Dapat 200.000. Semua uang kalau digabung, cukup untuk operasional sekitar 6 bulan. Musim pesta kelulusan ini, kita pasti untung besar. Setengah bulan balik modal. Sebulan untung berlipat ganda. Toko kita harus punya nama yang keren. Yang di seberang namanya Hongyun. Kita namakan Kitian. Hongyun Kitian. Kita kalahkan dia. Restoran Kitian, restoran Kitian. Presiden Su, Liu Dazuang dan yang lain menyewa toko di seberang restoran Hongyun. Katanya mau buka restoran. Mungkin mereka mau bersaing langsung dengan kita di pasar pesta kelulusan. Toko itu juga milik saya. Sewa saja ke mereka dengan harga pasar. Biarkan saja mereka berulah. Restoran Kitian. Nama yang cukup sombong juga. Kitian. Menurutku, lebih cocok mati daripada Kitian. Cepat kerja! Dalam 3 bulan, kita akan bangkrutkan restoran Hongyun. Biar Suan Ching tidak punya apa-apa lagi. Bau apa ini? Kenapa bau sekali? Paman kedua, bagaimana bisnismu akhir-akhir ini? Sun Lei, dasar keparat, berani-beraninya kamu datang menemuiku lagi. Lihat keadaanku sekarang. Ini semua gara-gara kamu. Lihat keadaanku sekarang. Ini semua gara-gara kamu. Paman, jangan khawatir dong. Kami sudah buka restoran baru. Fokusnya pasar pesta kelulusan. Kebutuhan bahan segar banyak banget. Nanti semua ambil dari Paman. Oh, jadi mau ambil barang? Gampang, gampang. Kita akan keluarga. Stok yang ini, Paman kasih harga 30% dari harga pasar. 30% berarti biaya bahan baku kita langsung turun sepertiga. Untungnya besar banget. Tapi makanan laut ini sudah menghitam dan bau. Kalau sampai ada masalah gimana? Takut apa? Tinggal kasih arak masak dan cabai yang banyak. Pedas, bawang putih, saus merah, apapun yang rasanya kuat, kasih yang banyak. Pedas dan kebasnya kuat. Dewa pun gak bakal tahu rasanya. Semester pertama, Restoran Hongyun dengan 0 keluhan dan rating sempurna dianugerahi gelar unit percontohan keamanan pangan. Berbisnis itu harus jadi orang baik dulu. Berbisnis kuliner itu harus menjaga hati nurani dulu. Kualitas yang berhati, nurani adalah pasar makanan. Batas keamanan selalu menjadi fondasi bagi sebuah perusahaan kuliner untuk berdiri teguh. Dan juga niat awal, serta batas bawah yang harus kita semua, para pelaku kuliner, jaga. Teman-teman, ini akun kedua saya, tim lama restoran Hongyun. Sudah buka restoran Kitian lagi. Rasanya sama persis, harganya jauh lebih murah. Untuk teman-teman yang mau pesan pesta kelulusan, buruan DM saya untuk reservasi ya. Pak, mau tahu tentang restoran Kitian kami? Tim kokiasinya sama, harganya separuh lebih murah dari restoran Hongyun di seberang. Tidak, saya tetap pesan di Hongyun. Kalau menjamu tamu, yang dicari itu nama besar Presiden Su. Kenapa ya? Meja kami 1.800. Mereka 3.800. Kok semua pada ke sana untuk pesta kelulusan? Turunkan harga lagi. Satu meja 688. Saya tidak percaya tidak ada yang mau datang. 688? Itu rugi dong. Rugi pun harus rebut pelanggan. Tarik perhatian dulu, baru nanti bisa beroperasi. Kalau tidak ada pelanggan, bagaimana mau jalan? Para tetangga, para orang tua dan siswa. Restoran Kitian baru buka. Pesta kelulusan hari ini diskon besar-besaran. Hidangan laut mewah hanya 688 per meja. Pesta kelulusan. Sekarang harga jamuan makan semurah ini? Benar harga segitu. Restoran Kitian ini baru buka. Tampilannya juga tidak jelek. Tidak menyangka harganya semurah ini. Anak saya kebetulan mau mengadakan pesta kelulusan. Hotel ini sangat terjangkau. Kalau bagus bisa pesan di sini. Bukankah sudah ada orang yang datang? Setelah reputasinya menyebar, semua pesanan pesta kelulusan akan beralih ke tempat kita. Satu meja 688. Biayanya tidak akan tertutup. Menurunkan harga mati-matian untuk menarik pelanggan. Apakah nanti bisa mempertahankan pelanggan dan balik modal? Kamu tahu apa? Ini namanya berani berkorban untuk mendapatkan hasil besar. Lagi pula, stok hidangan laut pamanmu itu biayanya juga tidak tinggi. Presiden Su, restoran Kitian di seberang menekan harga menjadi 688 yuan per meja, menarik banyak pelanggan. Pesta kelulusan bukan tentang siapa yang paling murah, tapi siapa yang bisa membuat tuan rumah bangga. Kita hanya perlu menjaga kualitas dan pelayanan kita.
Biarkan mereka bersaing harga sesuka mereka. Mengerti? Pesta kelulusan hari ini benar-benar hemat banget. Satu meja cuma 600-an lebih. Semurah itu, jangan-jangan bahan makanannya bermasalah. Kamu tahu apa sih? Mereka lagi promo pembukaan, makanya ada diskon. Chef Liu, bahan makanan ini busuk ya? Busuk apanya? Bukan urusanmu. Pekerja rendahan sepertimu. Cepat bereskan. Dazuang, baunya aneh nih. Apa benar tidak akan ada masalah kalau dimakan? Paket semurah itu, kamu masih berharap pakai bahan makanan bagus? Tapi pesta kelulusan kan banyak keluarga yang bawa anak-anak. Bagaimana kalau anak-anaknya keracunan? Anak-anak kan tidak makan apa-apa. Kasih saja kentang goreng dan chicken popcorn. Seafoodnya biar orang dewasa yang makan. Tidak akan ada masalah. Presdirsu, ada masalah di restoran Kitian. Mereka menerima 2 pesta kelulusan, dan banyak tamu mengalami sakit perut dan muntah, termasuk 3 anak-anak. Mereka ini pembunuh. Apakah pihak berwenang sudah turun tangan? Liu Dazuang dan yang lain sedang mencoba berdamai secara pribadi dengan para korban, tapi beritanya sudah tersebar. Departemen Pengawas Kesehatan sudah menerima laporan dan sedang menyelidiki. Cepat hancurkan semua catatan pembelian dan faktur. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Bagaimana ini? Apa polisi akan menangkap kita dan memenjarakan kita? Menangis. Bisanya cuma menangis. Sekarang menangis apa gunanya? Sekarang kita harus bagaimana? Takut apa? Bilang saja itu semua salah pamanmu. Dia menipu kita dengan barang jelek, kita juga korban. Betul, samakan saja kesaksian kita dan bilang kita tidak tahu apa-apa. Semua karena Sanek Singhai menyembunyikan masalah kualitas bahan makanan. Kami menerima laporan dari masyarakat bahawa restoran anda diduga menggunakan bahan makanan busuk. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan. Habislah kali ini benar-benar tamat. Mereka itu pakai makanan laut busuk untuk pesta kelulusan orang. Benar-benar tidak punya hati nurani. Toko yang tidak punya hati nurani seperti ini memang harus ditutup permanen, sayangku. Pihak berwenang sudah membuka penyelidikan terhadap restoran Kitian. Liu Dazuang dan Wang Chunlan. Keduanya mungkin menghadapi tuntutan pidana. Mereka sendiri yang menjerumuskan diri ke jurang kehancuran. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Beritahu Lin Wei, minta dia pergi ke rumah sakit secara anonim untuk menjenguk anak-anak korban. Semua biaya pengobatan akan kami tanggung. Presdirsu, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Anak-anak itu tidak bersalah. Lagi pula, toko yang mereka sewa juga atas nama saya. Ini adalah tanggung jawab moral saya. Baik, saya akan segera memberitahu Direktur Lin. Tersangka Sun Singhai, Anda tahu betul bahwa bahan makanan itu bermasalah serius, namun Anda tetap menjualnya dengan harga murah untuk mengurangi kerugian. Anda diduga melakukan kejahatan penjualan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, dan Anda ditangkap sesuai hukum. Sun Lei, kau anjing tak tahu berterima kasih. Aku paman kandungmu. Kau menjebloskanku ke penjara. Begitu aku keluar, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Musim pesta kelulusan ini, kami melayani total 3.524 meja. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai 99,8%. Peringkat ulasan di semua platform adalah yang tertinggi. Wah, Kalian semua sudah bekerja keras selama liburan musim panas ini. Saya umumkan, semua akan menerima bonus triwulanan. 10 karyawan dengan kinerja terbaik akan mendapatkan bonus tambahan berupa liburan berbayar selama seminggu. Semua biaya ditanggung perusahaan. Wah, Presdirsu memang murah hati. Terima kasih, Presdirsu. Presdirsu, Anda benar-benar idola saya. Presdirsu, beberapa mitra restoran Kitian saat ini sedang menunggu putusan pidana dari pengadilan. Sidang akan diadakan besok.
Setelah diselidiki, terdakwa Liu Dazuang, Wang Chunlan, dan lainnya selama mengelola restoran Kitian dengan sengaja memproses dan menjual bahan makanan yang jelas-jelas tidak memenuhi standar keamanan. Ini merupakan kejahatan memproduksi dan menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan. Terdakwa Liu Dazuang sebagai kepala koki dan operator sebenarnya bertanggung jawab utama, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 200,000 yuan. 3 tahun. Aku harus dipenjara 3 tahun. Terdakwa Wang Chunlan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda 150,000 yuan. Terdakwa Feng Jiajiao, Sun Lei, dan lainnya sebagai kaki tangan dijatuhi hukuman penjara dengan penangguhan. Sidang ditutup. Prestir Su, kenapa Anda datang? Aku datang menemuimu. Anda datang untuk menertawakan saya kan? Liu Dazuang, kamu adalah koki pertama yang aku rekrut. Melihatmu seperti ini, aku benar-benar sedih. Prestir Su, di dalam sini saya tiap hari nggak bisa tidur mikirin banyak hal. Saya ingat 5 tahun lalu, waktu Prestir menjemput saya dari jalanan, waktu itu saya berlutut di depan Prestir, bersumpah bakal membalas budi Prestir seumur hidup. Tapi kemudian saya melupakan semua itu. Saya melihat pesta kelulusan ramai, melihat restoran menghasilkan ratusan ribu tiap hari. Saya merasa semua itu seharusnya milik saya. Prestir nggak ngapa-ngapain, kenapa bisa dapat bagian paling besar? Sekarang kalau dipikir-pikir, saya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang sudah begini. Nggak punya uang sebesar pun malah harus masuk penjara. Mantan istri saya membawa pergi putri saya. Katanya seumur hidup nggak akan membiarkan saya bertemu dengannya lagi. Prestir Su, saya benar-benar minta maaf. Bukankah itu streamer wanita dari restoran Kitian yang live streaming cari simpati itu? Ya, itu dia. Dia yang pakai seafood busuk sampai bikin anak orang masuk rumah sakit. Kejam sekali. Ma, aku salah. Aku benar-benar salah. Cepat, cepat. Kenapa lambat sekali? 150 sehari. Kalian di sini bukan untuk jalan-jalan. Dulu waktu di bawah Presiden Su, kita tidak pernah diperlakukan begini. Dulu, jangan bahas yang dulu lagi. Semua ini salah kita sendiri. Pada malam tahun baru Imlek, restoran Hong Yun sedang mengadakan rapat tahunan. Tahun ini, kita telah menyelenggarakan total lebih dari 13.000 meja perjamuan dan meraih rating tertinggi di seluruh industri catering kota. Tim baru ini sangat membanggakan, tidak ada satupun yang mengecewakan. Tahun ini, ada yang pergi, ada yang datang. Restoran ini tetap sama, tapi orang-orang di dalamnya sudah benar-benar berganti. Mau apa? Aku cuma lewat. Kulihat ada beberapa botol kosong di dalam. Boleh aku ambil? Wang Chunlan. Prestir Su, aku tidak datang untuk membuat masalah. Aku baru keluar penjara, aku lihat ada botol kosong di restoran. Jadi aku mau ambil untuk ditukar uang. Biarkan dia pergi. Di dunia ini, beberapa kesalahan bisa dimaafkan, tapi beberapa hutang harus dibayar. Jalan itu pilihan sendiri, dan buah pahitnya juga harus ditelan sendiri. Aku tidak membenci mereka lagi. Membenci juga butuh tenaga, dan tenagaku akan kuberikan pada orang yang lebih pantas.